Pemirsa, mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas membuat geger warga Karangtengah, Tangerang, Banten. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi kaki dan tangan terikat serta wajah penuh luka sayatan senjata tajam. Apa yang terjadi pada korban? Mengapa pelaku sampai hati sekeji itu? Simak selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara. Sakit hati, pelajar dihabisi. Rabu di awal bulan Juni 2022, warga di Jalan Kawasari Puri 11 Karangtengah, Kota Tangerang, Banten digegerkan atas penemuan jasad pria yang berada di dalam semak-semak. Warga dan petugas keamanan komplek yang menemukan pertama kali langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tangerang. Jasad dengan penuh luka sayatan pada wajah serta tangan dan kaki terikat tali ini sudah langsung mencuat dugaan bila jasad tersebut sebagai korban pembunuhan dan pelaku ingin menghapus jejaknya. Polsek Ciledug mendapat laporan dari security dari perumahan Puri 11 ya, di daerah Karangtengah, di pinggir jalan sebelum pintu masuk tol Karangtengah ditemukan seorang mayat laki-laki ya, diduga ini korban kekerasan. Saat ini kita sudah lakukan olah TKP ya. Kemudian kita sedang melakukan otopsi dan saat ini kita sedang buat tim gabungan untuk bisa mengungkap identitas maupun penyebab luka-luka dari korban. Jadi seperti itu. Bak menjadi pintu masuk petugas kepolisian untuk melakukan penyelidikan mendalami terhadap penemuan mayat tersebut. Tak butuh waktu lama, identitas korban pun terkuak. Korban bernama Bayu Samudra dengan usia 19 tahun. Setelah pelaku melakukan tindakan pemukulan, kemudian menyeret ke semak-semak, kemudian membawa handphone untuk pergi. Kemudian pelaku ini kembali lagi membawa pisau cutter ini untuk memastikan bahwa korban ini meninggal dunia. Makanya disayat-sayat di mana bagian wajah, kemudian termasuk di bagian leher ya. Kemudian pengungkapannya pun setelah kita identifikasi korban ini dapat identitasnya. Dari situlah mulai terungkap peristiwa ini dan tim gabungan terus kita ini bisa mengungkap itu semua. Jadi seperti itu. Pembunuhan berencana disertai dengan pencurian. Tim gabungan dari Subdit Resmob, Subdit Jatendras Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan juga dari Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku kasus pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Kasus ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022, pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Puri 11 arah masuk gerbang tol Tangerang, Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Adapun korban atas nama Bayu Samudra atau disingkat BS, laki-laki, umur 19 tahun, ini meninggal dunia. Kemudian tersangka ada dua, satu FR, laki-laki, usia 21 tahun, peran sebagai eksekutor dan juga pengatur strategi dari tindak pidana ini. Kemudian yang kedua adalah DF, perempuan, usia 18 tahun, peran adalah sebagai pembantu eksekutor. Senin jam 1 ini masih ya keluar dari rumah, saya pamit kemana Pak? Itu pamitnya mau main teman-teman. Iya, main. Ada yang nyamper atau gimana Pak? Oh, ada yang nyamper waktu itu. Cuma kenal? Ya. Anak saya yang kecil kenal orang itu, anak cuman langsung dia kesana waktu pergi yang nyampernya kan. Anak saya keluar sebentar, masuk lagi, tukar pakaian, keluar bawa naik motor. Gerak cepat polisi berhasil meringkus para pelaku. Mereka diketahui sepasang kekasih bernama FR dan DM.
FR dan DF nekat menghabisi nyawa BS lantaran sakit hati kepada korban. FR mengaku cemburu terhadap korban yang masih saja terus menghubungi kekasihnya, yakni DF. Bahkan korban yang merupakan mantan pacar DF sempat mengajak untuk melakukan hubungan badan pada sebelum kejadian pembunuhan. Jika dilihat dari ciri-ciri lain yang ada dalam tubuh korban gitu, seperti luka sayatan dan bentuk dari tindakan kekerasan yang sangat bisa dibilang tindakannya keji ya. Menurut saksi mata itu kan mengenaskan gitu. Nah, bisa disimpulkan itu adalah sebuah tindak kejahatan yang juga bisa motifnya itu dilatar belakangi karena ada rasa dendam. Kemudian ada rasa kebencian, sakit hati. Nah, itu berarti relasi ya antara pelaku dengan korban itu cukup dekat gitu, ada keterkaitan. Motif terjadinya kasus ini adalah tersangka sakit hati dan cemburu terhadap korban. Adapun kronologi singkat terjadinya tindak pidana ini bisa saya gambarkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa korban ini merupakan mantan pacar dari tersangka DF yang wanita. Ini seringkali menghubungi dan mengajak tersangka DF untuk berhubungan badan sehingga membuat tersangka kesal. Kemudian tersangka DF menceritakan hal tersebut kepada tersangka FR yang merupakan pacar dari tersangka DF. Kemudian tersangka juga melihat pembicaraan di media sosial melalui pesan WA korban kepada tersangka DF, sehingga tersangka FR ini meminta kepada tersangka DF untuk berbicara dengan korban melalui telepon dan memancing korban agar dilakukan pertemuan. Kemudian di sini juga sudah mulai diatur strategi dan juga peran daripada tersangka DF untuk membantu daripada tersangka FR. Bayu Samudra tentu tak menyangka bila ajakan dirinya kepada DF itu bakal menghadirkan tragedi baginya. Bahkan pada malam sebelum kejadian, DF menjemput BS untuk melakukan pertemuan. Namun di sana sudah ada FR yang menghabisi Bayu dengan sebuah palu hingga tewas. Tersangka FR langsung menyemprotkan cairan carbon cleaner tersebut, ya. Jadi menyemprotkan cairan carbon cleaner ke arah muka korban. Ketika korban sedang membersihkan mukanya dari cairan carbon cleaner yang disemprotkan oleh tersangka FR, ini langsung tersangka FR langsung mengambil martil atau palu, ya, yang ada di sini, yang sudah disiapkan di dalam tas. Kemudian tersangka FR langsung memukulkan ke arah kepala bagian belakang terhadap korban sebanyak 3 kali, sehingga korban terjatuh ke bawah dan tidak sadarkan diri. Di lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya, Bayu Samudra dikenal sebagai sosok yang baik. Dia terkenal orang yang lucu tapi pendiam ya, pendiam tapi lucu, kemudian sering iseng juga sama teman-temannya. Maklum bercandanya anak muda ya, bercandanya anak muda kita bisa mewajarkan lah. Cuma saya nggak sangka ternyata dapat info dari grup sekolah almarhum sudah tiada. Begitu tanya tadi ke keluarganya, ternyata memang sudah berhari-hari dan baru ditemukan malam tadi. Sempat shock juga, maksudnya nggak nyangka lah, maksudnya dari siswa kami gitu, dari sekolah kami. Bayu diketahui masih duduk di kelas 2 SMK. Atas kejadian pembunuhan tersebut, pihak keluarga Bayu Samudra berharap agar para pelaku kejahatan yang membunuh anaknya dapat dihukum seberat-beratnya. Berkaca dari peristiwa yang menimpa Bayu Samudra, kini sudah saatnya bila ada masalah bisa dibicarakan terlebih dahulu. Jangan sampai main hakim sendiri, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Penting bagi masyarakat untuk lebih melek hukum, pendidikan agama, etika, dan moral.